Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indriani dengan NIM 1281609. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai penelitian tugas akhir saya yang berjudul Estimasi dan Analisis Ketidakpastian Probable Maximum Precipitation (PMP) Studi Kasus Jawa Bagian Barat. Apa itu Probable Maximum Precipitation atau PMP? PMP adalah salah satu metode untuk memahami potensi hujan yang dapat memicu banjir yang sangat besar dan dijadikan pertimbangan dalam mengantisipasi kejadian tersebut. Menurut Hershfield tahun 1961, PMP merupakan ketinggian curah hujan atau presipitasi maksimum yang mungkin terjadi pada durasi dan wilayah tertentu. Sedangkan menurut SNI tahun 2016, PMP disebut juga hujan maksimum boleh jadi, yaitu tebalnya curah hujan turun dan merupakan batas atas secara fisik untuk suatu durasi dan daerah aliran sungai tertentu. Pada konsepnya, PMP ini sangat jarang terjadi dan sangat besar periode ulangnya. Tetapi, Hershfield mendekati nilai PMP dengan sebuah persamaan statistik sederhana. Kenapa hanya dibuat sederhana? Hal ini karena kebutuhan infrastruktur monumental yang wajib diestimasi dengan PMP, seperti bendungan dan istana presiden. Lalu, kenapa penting estimasi PMP mempertimbangkan ketidakpastian? Penelitian yang mempertimbangkan ketidakpastian estimasi PMP masih sedikit dilakukan. Ketidakpastian tidak dikuantifikasi untuk estimasi PMP telah dikritik oleh banyak ahli hidrologi. Ketidakpastian dapat timbul karena pilihan distribusi probabilitas, jumlah stasiun, faktor frekuensi, dan periode ulang dari nilai-nilai PMP yang dihitung. Dan yang terakhir, estimasi PMP disertai analisis ketidakpastian dapat menginformasikan kepada para praktisi atau pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih tepat terkait kegagalan bendungan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi komponen ketidakpastian dalam perhitungan PMP. Ini adalah diagram alir penelitian saya. Yang pertama mulai, lalu mengumpulkan data curah hujan observasi. Dari data curah hujan observasi tersebut dicari anual maksima curah hujan. Anual maksima curah hujan dilakukan perhitungan PMP dengan metode statistik Hershfield, lalu didapatkan nilai PMP dan dilakukan analisis variasi. Anual maksima curah hujan tersebut juga dilakukan fitting distribusi probabilitas dan didapatkan distribusi terbaik ke-1 dan ke-4. Dari nilai PMP dan distribusi terbaik ke-1 dan ke-4, dicari periode ulangnya dan dilakukan analisis ketidakpastian. Selesai. Data yang saya gunakan yaitu curah hujan observasi dengan resolusi temporal 1 hari yang diperoleh dari stasiun BBWS Citarum pada tahun 1994 sampai 2016 dan BMKG pada tahun 1988 sampai 2017. Ini adalah stasiun-stasiun yang saya gunakan untuk wilayah Bandung, Jakarta, Bogor, dan Banten. Metode yang saya gunakan untuk perhitungan PMP yaitu metode statistik Hershfield. Untuk mencari nilai PMP, yaitu rata-rata anual maksima curah hujan ditambahkan dengan perkalian dari faktor frekuensi dan standar deviasi. Lalu untuk mencari faktor frekuensinya, curah hujan maksimum atau outlier diselisihkan dengan rata-rata anual maksima curah hujan tanpa data outlier, lalu dibagi dengan standar deviasi anual maksima curah hujan tanpa data outlier. Untuk analisis ketidakpastian PMP, PMP pada setiap stasiun dan durasi berbeda ditentukan 4 distribusi probabilitas paling cocok atau terbaik menggunakan uji goodness of fit pada software EasyFit. Untuk cara scoringnya, pada ketiga uji akan didapatkan ranking masing-masing, lalu ranking-ranking tersebut ditotalkan. Ranking total terkecil itu merupakan distribusi probabilitas paling cocok. Lalu ditentukan periode ulang dari distribusi terbaik hingga distribusi terbaik keempat. Dan dilihat perbedaan nilai periode ulang. Gambar ini menunjukkan perbandingan nilai PMP pada durasi 1-10 hari pada 7 stasiun BMKG di wilayah kajian. Terlihat bahwa nilai PMP secara umum dapat dikelompokkan nilai-nilai PMP rendah dan tinggi. Nilai-nilai PMP yang rendah secara berturut-turut mulai dari Geofisika Bandung, Serang, dan Dramaga.
Sedangkan nilai-nilai PMP yang tinggi secara berturut-turut mulai dari Tangerang Selatan, Citeko, dan Kemayoran. Selanjutnya, gambar ini merupakan rincian analisis ketidakpastian pada PMP dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Panah menunjukkan perbedaan periode ulang dari distribusi terbaik dan distribusi terbaik keempat. Perbedaan periode ulang yang tinggi menunjukkan ketidakpastian yang tinggi, dan sebaliknya. Pada nilai PMP durasi 1 hari menunjukkan hampir di semua stasiun perbedaan periode ulang kecil yang berarti ketidakpastian rendah. Kemudian, pada nilai PMP durasi 5 hari, cenderung menunjukkan pola. PMP yang rendah cenderung memiliki nilai ketidakpastian yang tinggi, sedangkan PMP yang tinggi cenderung memiliki nilai ketidakpastian rendah. Selanjutnya, pada PMP 9 hari ini, absolut. Pada seluruh stasiun di durasi 9 hari, sebuah PMP yang bernilai tinggi memiliki ketidakpastian yang rendah, dan sebaliknya. Terlihat di stasiun Tangerang Selatan dan Kemayoran yang berada di dataran rendah memiliki nilai PMP tinggi serta ketidakpastian yang cenderung rendah. Sedangkan stasiun Dramaga dan Geofisika Bandung yang berada di dataran tinggi memiliki nilai PMP rendah serta ketidakpastian yang cenderung tinggi. Tetapi lain halnya dengan stasiun Citeko dan Serang. Stasiun Citeko yang berada di dataran tinggi memiliki nilai PMP yang tinggi serta ketidakpastian yang rendah, dan terjadi sebaliknya pada stasiun Serang. Di sini terdapat ketidakkonsistenan mengenai elevasi. Hal ini berkaitan dengan dua stasiun yaitu Citeko dan Serang. Sehingga nilai PMP ini cenderung berkaitan dengan elevasi, tetapi hal tersebut tidak selalu terjadi. Pada seluruh stasiun di Cekungan Bandung, ternyata memiliki nilai PMP yang rendah untuk durasi 1 hari di bawah 250 mm. Nilai PMP terendah berada di stasiun Montaya, sedangkan nilai PMP tertinggi berada di stasiun Cicalengka. Selanjutnya, dilakukan analisis ketidakpastian untuk stasiun BBWS Citarum. Hal ini terkonfirmasi benar bahwa kecenderungan di hampir seluruh wilayah Cekungan Bandung memiliki nilai PMP rendah serta ketidakpastian tinggi, terkecuali di stasiun Cicalengka. Hal ini berarti terdapat dua dugaan, yaitu berkaitan topografi dan nilai PMP itu sendiri. Tetapi berkaitan dengan topografi tidak absolut karena tidak selalu terjadi. Hal tersebut hanya sebuah kecenderungan. Maka yang absolut yaitu berkaitan dengan nilai PMP sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa besar kaitannya dengan kelemahan metode statistik Hertzfield yang cenderung kurang baik untuk mengestimasi PMP yang rendah di wilayah tropis. Saran pada penelitian ini yaitu perlu membandingkan metode statistik Hertzfield dengan metode lainnya. Hal ini bertujuan untuk membuktikan kelemahan metode statistik Hertzfield berkaitan dengan nilai PMP yang rendah. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat.